Ini ada contoh soal untuk menghitung perkalian dan pembagian pecahan ya. Di contoh pertama ada pecahan campuran ya, 2/3 dikali 12,5% dikali 0,48 ya. Sini jadi ada beberapa bentuk pecahan ya, ada pecahan campuran, ada persen, ada desimal. Nah, gimana cara menghitung operasi perkalian ini? Itu dengan cara kalian rubah ya. Kalian rubah ke dalam bentuk yang sama ya. Jadi ini kan ada pecahan campuran, ada persen, ada desimal ya. Jadi kalian mau merubahnya ke dalam pecahan campuran semua atau pecahan biasa, persen atau desimal ya. Jadi ini mudahnya coba kalian rubah ke dalam bentuk pecahan biasa dulu ya. Jadi kalian coba rubah ke dalam bentuk pecahan biasa semuanya. 2/3 berapa bentuk pecahan biasanya? 12,5% berapa itu pecahan biasanya, dan 0,48 berapa itu pecahan biasanya. Lalu setelah itu tinggal kalian kalikan seperti cara biasa ya. Begitupun dengan soal yang kedua atau soal yang B ini ya. Jadi kalian juga rubah ini ke dalam bentuk pecahan biasa. 13,5 berapa bentuk pecahan biasanya, 108% berapa pecahan biasanya, dan 3/4 juga itu berapa pecahan biasanya. Cuman soal nomor 2 ini operasinya adalah dibagi ya. Jadi ingat prinsip yang tadi, kalau pembagian itu ya, kalau kita kalikan maka akan dibalik bentuk pecahannya ya. Jadi kalau kalian menggunakan cara menggunakan pecahan ya, cara menggunakan pecahan biasa. Nah, ini jadi operasi hitung campuran pada bilangan pecahan. Jadi sama seperti operasi hitung campuran pada bilangan bulat ya. Jadi ada di operasi pecahan juga ada operasi campurannya juga kan? Ya, operasi campuran ya. Jadi sama seperti di bilangan bulat yang sebelumnya telah kalian pelajari ya. Di operasi pecahan pun ada operasi hitung campurannya ya. Jadi operasi hitung campuran itu artinya di dalam satu operasi itu ya, di dalam satu hitungan itu ada beberapa operasi ya. Jadi setidaknya ada 2 tanda operasi hitung ya. Jadi contohnya yang A ini 1/2 ditambah 3/5 dikurangi 2/3. Nah, di sini bisa kita lihat ada 2 tanda operasi ya. Ada penjumlahan dan pengurangan ya. Jadi dalam satu soal ini ada 2 tanda hitung, ada penjumlahan dan pengurangan. Maka ini dikatakan dengan operasi hitung campuran ya. Jadi dalam satu kali kita pengerjaan ya, ada 2 tanda operasi, kita menjumlahkan, setelah itu kita mengurangi ya. Itu ada 2 tanda operasi, maka ini dikatakan dengan operasi hitung campuran pada bilangan pecahan. Lalu contoh yang kedua pun atau yang B ada 2 tanda operasi, ada operasi penjumlahan, ada operasi perkalian. Nah, ini juga dikatakan dengan operasi hitung campuran ya. Lalu yang ketiga ini ada 3 ya, ada 3 tanda operasi. Kalian mengalihkan, mengurangi, dan membagi ya. Cuman tetap kalian harus memperhatikan mana dulu yang harus kalian selesaikan. Apakah perkalian dulu, apakah pengurangan dulu, apakah pembagian dulu. Nah, itu sama caranya seperti kalian mengerjakan operasi hitung campuran di bilangan bulat ya. Jadi harus kalian perhatikan itu jika tidak memuat tanda kurung ya. Lalu contoh yang D juga ada 3 operasi ya, ada pembagian, penjumlahan, dan perkalian. Lalu contoh yang E ada 4 operasi ya, ada 4 tanda operasi, pembagian, perkalian, pengurangan, dan penjumlahan ya. Inilah contoh operasi hitung campuran ya pada bilangan pecahan. Ini contoh soalnya ya. Ya, ini sama ya. Jadi ada operasi hitung campuran, ada perkalian, pengurangan, dan pembagian, tapi dengan bentuk pecahan yang berbeda kan. Ada desimal, ada pecahan campuran, ada persen. Nah, ini untuk menyelesaikannya tentu harus kalian rubah ke bentuk yang kalian inginkan semua. Jadi kalau kalian ingin mengubah ke dalam bentuk desimal ya, semuanya kalian jadikan pecahan desimal. Kalau kalian ingin rubah ke dalam bentuk pecahan biasa, berarti semuanya harus kalian kan rubah dengan bentuk pecahan biasa. Kalau persen, semuanya kalian rubah ke dalam persen ya. Baru setelah itu, setelah bentuknya sama ya, maka kalian tinggal operasikan ya.
mana dulu yang harus kalian selesaikan, apakah perkalian dulu, pengurangan dulu, atau pembagian dulu ya. Lalu yang B juga sama ya, ini ada pecahan biasa, ada per mil, ada pecahan campuran, ada desimal ya. Jadi kalian inginkan itu ke dalam bentuk apa ya. Kalau pecahan biasa semuanya kalian rubah ke dalam pecahan biasa, kalau desimal semuanya kalian rubah ke dalam pecahan desimal. Lalu setelah itu baru kalian hitung ya operasi dari pecahan campuran tersebut. Begitupun dengan contoh yang C ya. Ini yang selanjutnya adalah kalian akan mempelajari ya bilangan berpangkat bulat positif ya. Jadi sini kita akan mempelajari bilangan berpangkat, khususnya berpangkat bulat positif ya. Jadi menyatakan bilangan berpangkat bulat positif menjadi desimal, juga menyatakan bilangan desimal menjadi bilangan berpangkat bilangan positif. Menyatakan bilangan berpangkat bilangan bulat positif menjadi bilangan desimal. Jadi bisa kalian pahami dulu ya. Di sini yang dimaksud dengan pangkat ya, yang dimaksud dengan pangkat itu artinya perkalian yang berulang ya. Pangkat itu artinya perkalian berulang ya. Jadi misalkan di sini ada 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu artinya duanya ada sebanyak 2 kali ya. Perkaliannya sebanyak 2 kali. Jadi 2 dikali 2 ya, itu hasilnya 4. Jadi 2 pangkat 2 itu hasilnya 4 ya. Lalu contoh yang kedua, 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu artinya perkaliannya berulang sebanyak 3 kali. 2 dikali 2 dikali 2 hasilnya 8. Nah, jadi kalau kita rumuskan dalam bentuk umum ya, A pangkat N ya, jadi misalkan A itu bilangan bulat, B N itu bilangan bulat, maka jika kita miliki dua bilangan, misalkan kita nyatakan dalam bentuk umum A pangkat N, itu artinya A dikali A dikali A dikali A sebanyak N kali, jadi A nya sebanyak N kali ya. Jadi bilangan pangkat itu artinya perkalian yang berulang ya. Ini contohnya ya. Contohnya 128 misalkan. Kalau kita ingin mengubah angka bilangan 128 ini kita rubah ke dalam bentuk pangkat, maka hasilnya adalah 2 pangkat 7 ya. 2 pangkat 7 itu artinya 2-nya kalian kalikan sebanyak 7 kali kan, 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 7 kali, maka itu hasilnya pasti 128. Jadi bentuk lain atau bentuk pangkat dari 128 itu adalah 2 pangkat 7. Yang kedua contohnya 729. 729 jika kita nyatakan dalam bentuk pangkat itu hasilnya 3 pangkat 6. 3 pangkat 6 itu artinya 3 dikali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 6 kali ya. Jadi kalian kalikan 3 nya sebanyak 6 kali, maka hasilnya 729. Nah, dulu contoh yang ketiga 1024 itu bentuk pangkatnya itu adalah 4 pangkat 5. 625 bentuk pangkatnya 5 pangkat 4, dan 100.000 ya, 100.000 bentuk pangkatnya itu adalah 10 pangkat 5. Nah, itulah contoh-contoh bentuk pangkat ya bilangan positif. Jadi pangkatnya itu bilangan positif. Jadi itu dulu yang bisa saya sampaikan mengenai materi bilangan bulat ini. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.